Kita jumpa lagi untuk diskusi kita, bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Erna. Halo Bu Erna, kita jumpa lagi nih. Halo Om Simon, apa kabar? Kabar sehat. Uh, kita sudah diskusi dua bagian dari proses membantu fresh graduate maupun juga anak SMK, SMA yang mau ngelamar pekerjaan ya. Di bagian pertama kan kita bicara bagaimana sih mereka persiapkan diri. Lalu bagian kedua lebih ke bagaimana menulis CV, hal-hal apa yang harus mereka perhatikan. Nah, kalau alurnya, bagian ketiga, kalau mereka sudah dipanggil gitu ya untuk interview, nah sekarang nih, apa sih yang harus mereka siapkan? Nah, kita mau mendapatkan tips dari Bu Erna berdasarkan pengalaman atau juga berdasarkan apa yang dilihat selama ini terkait dengan proses interviewnya. Tapi sekarang kan ada dua nih, karena ini situasi pandemi, dan saya rasa juga nanti ke depan model interviewnya itu selalu tidak harus datang ke kantor, walaupun mungkin ada beberapa perusahaan yang tetap mengharuskan datang ke kantor ya. Ya, ada dua model lah kita diskusikan. Yang pertama, kita mulai dulu dengan yang offline. Misalnya, perusahaan merespon, Anda akan datang untuk interview di perusahaan. Nah, itu kira-kira apa yang harus disiapkan nih oleh calon karyawan ini? Yang datang offline ya, yang datang langsung ke perusahaan. Jadi kalau ke kantor, ya, pertama adalah pasti kan sekarang orang biasanya suka WhatsApp, kalau nggak telepon, atau email. Biasanya kalau saya dan saya lebih suka WhatsApp dulu, kemudian kita email jadwal, atau kita telepon. Ya. Nah, kalau misalnya sudah pertama tuh sebelumnya adalah kalau sudah ditentukan tanggal berapa datang, sebaiknya jangan mengubah tanggal. Ya. Kalau memang kita bisa, kita usahakan, bisakan gitu loh. Kalau bisa jadwalan kita batalkan. Kecuali memang sudah nggak bisa, misalnya tuh pas saya tanggal itu saya sudah terlanjur beli tiket. Oke. Kenapa? Karena mencari jadwal interview itu kan susah. Kalau kita membuat orang tuh mengubah lagi, kadang-kadang dari pengalaman interview itu jadi nggak terjadi, gitu lah. Karena dibatalkan, yang mau interview sibuk melulu, artinya posisi itu nggak diinterview. Jadi saya sarankan kalau sudah tawaran Anda datangnya tanggal segini bisa ya, bisakan, batalkan kegiatan lain kalau memang masih bisa. Itu satu. Kedua, kita juga lihat bahwa orang ini serius cari kerja. Oke, satu dulu. Nah, setelah itu baru persiapan. Kalau semoga jangan mepet. Ada memang perusahaan yang kasihnya langsung besok. Oke, tapi kalau bisa ada waktu lebih baik. Anggap aja mepet. Ya udah, tidak apa-apa. Kita tetap coba kita tawarkan dulu, bisa nggak yang Mbak atau Kakak, Ibu, Bapak di hari apa? Karena kalau besok mepet banget ya buat saya persiapan. Kalau mereka bilang nggak bisa, terima. Oke, kita siap. Oke, jadi sebelumnya begini, persiapan kita mundur lagi. Jadi kita kembali lagi ke yang waktu sesi kedua ya, kita buat CV. Oke. Jadi kalau kita melamar pekerjaan, itu sebaiknya saya sarankan disimpanlah lamaran itu. Kalau memang masih menggunakan koran, digunting laporannya atau difoto, disimpan. Di screen, atau kalau dari internet, di screenshot. Kalau bisa di-download, disimpan. Dan dikasih nomor, misalnya posisi apa, kapan saya apply, tanggal berapa. Administrasi sedikit rapi. Kenapa? Nah, berguna ketika dipanggil kerja. Kan kita ngelamar banyak. Syukur-syukur kalau cuma ngelamar satu langsung dipanggil, saya kan ingat. Oh, saya ngelamar di PTA, posisi ini kan gampang. Tapi kalau saya ngelamar 30, atau kemudian panggilnya 3 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian, saya kan lupa posisi mana ya. Nah, kita punya catatan itu membantu. Jadi itu dulu ya, kita mundur. Nah, sekarang dipanggil buat besok interview. Nah, tugas saya adalah PR-nya seharian ini. Saya harus Google dulu, catatannya sama Om Google, Tante Google, atau Mbah Google. Itu kita Google posisi perusahaan itu, misalnya tuh PT Karya Agung. Adakah dia di Google terkait Karya Agung? Ada ke websitenya. Kita masuk ke website, kita pelajari. Apa yang dipelajari tergantung posisi yang kita lamar. Misalnya kembali lagi, kalau saya ngelamar marketing,
maka saya perlu tahu produknya apa. Oke. Kantornya berapa besar, cabang di mana saja, itu menunjukkan besarnya, gitu kan. Kemudian produknya di siapa, kompetitornya siapa. Nah, kalau jumlah karyawan biasanya tidak ada di situ, dan buat marketing kok tidak penting jumlah karyawan berapa, yang penting adalah produknya berapa, kompetitornya berapa, adakah laporan keuangan situ yang kita bisa lihat penjualannya. Coba kita Google tentang produk PT Karya Agung, misalnya produk susu beruang, misalnya gitu kan. Adakah ada isu komplain dari orang, dari masyarakat, konsumen, ada kasus pengadilan kah? Buat apa? Itu kita bisa jadikan untuk pertanyaan nanti di interview kita bisa menjawab gitu, menyiapkan jawaban. Jadi kita Google dulu siapa bosnya, tergantung posisi yang kita lamar, oke? Dan itu biasanya butuh butuh lama loh riset. Kemudian kita sebaiknya membuat namanya tuh mock-up interview atau mengira-ngira membuat interview buatan, interview pura-pura, oke? Kita mengira-ngira pertanyaan apa yang akan muncul, tahunya dari mana? Dari itu yang clipping screenshot, download yang kita simpan posisi yang kita lamar, kita buka lagi. Adakah mereka tulis kok sedikit skopnya terkait apa, marketing untuk apa, tugasnya apa? Kalau bisa ada. Kalau memang mereka cuma tulis, enggak ada, mereka cuma tulis butuh marketing usia sekian, tempatkan di sekian, kirim lamaran ke sini, titik. Berarti kita coba Google saja. Apakah misalnya Google begini, pertanyaan interview untuk posisi marketing. Nah, kan muncul tuh banyak tuh. Kita lihat kesamaannya dan kita catat semua, terus kita siapkan jawabannya dan kita praktek. Kalau ada orang yang pernah punya pengalaman interview, kita minta tolong mereka interview. Jadi benar-benar kita pura-pura seriusin saya baju dengan siap, interview orang. Nah, dan kita minta dia menilai. Itulah, menilai kamu puas, jawabannya jelas nggak? Gitu. Itu persiapan, dan itu butuh bisa seharian loh kadang-kadang. Oke, jadi PR kita dulu. Nah, kenapa kita perlu pelajari tentang perusahaan itu? Sehingga nanti kita akan punya pertanyaan misalnya tuh, kok perusahaan ini nggak punya laporan keuangan ya? Atau bahkan di websitenya nggak ada sama sekali. Nah, kan kita bisa tanya nanti. Kalau memang nggak ada, adakah teman-teman, kita tanya teman-teman misalnya, adakah yang mereka kenal si PT Karya Agung gimana? Udah dulu persiapan itu ya. Nah, udah siap semua, tidur cukup. Jangan kurang tidur karena nanti kan di bawah mata hitam ya. Kelihatan kurang segar, dan kalau kita ngantuk tuh kita jadi lemes, menjawab tuh jadi apa ya? Kelihatan orang tuh akan tidak kurang bergairah. Dan sehingga yang interview agak bingung. Ini sebenarnya dia tidak tertarik sama kita, atau memang dia hanya sekedar kurang tidur, nggak jelas. Kan semua orang mau tertarik sama kita kan? Oke, jadi kita cukupkan tidur, sarapan pagi. Kalau tidak biasa sarapan pagi, sarapan sedikit. Jangan, kalau tidak biasa sarapan pagi ya jangan sarapan karena takutnya nanti mencret di tengah jalan. Kita ikut kebiasaan yang biasa aja. Jangan buat hal yang baru kalau pas mau interview. Oke, kemudian udah kita hadir misalnya tuh pakaiannya, kalau mau pakaian apa itu kita juga perlu Google. Kalau perusahaannya seperti Gojek, mereka biasanya kirim namanya tuh panduan interview. Gojek itu. Jadi, nah, di situ dia tuliskan Gojek itu suka style pakainya begini. Kayak mereka kaos santai, artinya mungkin kita boleh interview sedikit santai, mungkin boleh. Tapi saran saya kita semi formal saja, pakai baju yang bergerak, jangan kaos. Oke, berlengan laki-laki berlengan pendek, lengan panjang boleh. Oke, pakai sepatu, mau sepatu Keds boleh, tidak apa-apa. Kalau saya kalau perusahaan startup biasanya tidak apa-apa. Atau kalau bank maka sepatunya ya sepatu sedikit resmi lah, sedikit nggak perlu terlalu mengkilat ya, tidak apa-apa. Oke, itu mau warna pakaian terserah, yang mana yang warna yang membuat wajah kita, kulit kita tuh bersinar, lebih kelihatan, kita lebih pede. Dan kita lebih pede, jangan pakai baju yang sampai di kantor ada cermin kita lihat astaga ada bolong di sini, itu kita jadi nggak pede. Maksudnya begitu, penampilan membuat kita biar nyaman. Kalau wanita ya make up yang biasa yang kita rutin, kalau memang biasanya make upnya pakai bulu mata palsu misalnya, ya pakai saja. Tapi kalau tidak pernah pakai bulu mata palsu, jangan mencoba pasang bulu mata palsu hari itu. Jangan dipaksa. Nanti dia aneh, kedip-kedip dulu kan.
Jadi kita tampil seperti kita tapi yang versi lebih baik. Biasanya saya biasanya dandan begini kalau interview, nggak bikin aneh-aneh karena nanti nggak nyaman gitu. Nah, tibalah kalau ke kantor usahakan tiba sedikit lebih pagi. Jangan sampai mereka menunggu. Dan sebelumnya kita minta kantongin nama yang manggil kita interview. Misalnya HR-nya yang panggil kita minta nama dan nomor telepon. Tujuannya apa? Kalau saya terlambat, saya bisa menghubungi. Jadi bilang sama si mbaknya itu atau si kakak, si mas kakak itu, kakak boleh minta nomor teleponnya enggak? Saya hanya khawatir kalau misalnya ada sesuatu tengah jalan, saya bisa menghubungi. Itu kan kita tidak tahu ya, sudah datang pagi ternyata tabrakan yang buat 2 jam. Nah, sehingga perlunya datang lebih pagi mengantisipasi begitu. Tapi kalau memang berhalangan di tengah jalan sudah kasih tahu, aduh kakak maaf ini, makanya kita perlu nomor telepon. Saya mungkin agak terlambat gimana. Nah, kita perlu kasih tahu, itu kan namanya aturan. Jadi kita tiba lebih awal, ya suruh tunggu ya, tunggu ada interview yang sengaja memang menyiksa kita bisa tunggu sampai 6 jam, ya apa boleh buat. Kalau kita masih mau kerjanya kita tunggu, kalau kita nggak mau ya kita pulang, ya kan? Oh, berarti itu juga salah satu strategi ya, maksudnya. Ada perusahaannya bikin strategi itu saya baca-baca ya. Mereka memang sengaja menguji mental kita sejauh mana bisa bertahan. Mungkin menguji mental, disuruh duduk lama bisa setengah hari. Jadi kadang-kadang mereka kepingin tahu ketika kandidat dalam kondisi terburuk, jawaban apa yang bisa keluar dia. Dia siap nggak tetap. Sangat psikologis ya. Psikologis banget. Tapi itu pilihan. Kalau kita memang nggak mau, ya kita kasih tahu sama orang yang maaf ya, saya tidak mau disuruh menunggu sekian lama. Mohon maaf, saya mengundurkan diri saja. Oh iya, itu lebih fair ya. Pilihan. Itu pilihan. Itu pilihan. Tidak ada yang salah dan betul. Kalau kita mau duduk, ya kita tunggu, sabar. Jangan sampai interview terus langsung selewat. Yang mending kita pulang aja dari awal. Kita bilang dan hasilnya juga uang waktu tidak dipilih. Iya. Kadang kan mungkin merasa, waduh, kenapa mereka bilang jam 8 kok bisa undur sampai jam 10, jam 11 siangnya. Jadi kita malah ada bisa sampai siang sudah mudi-mudi, perasaan kita udah nggak nyaman. Gitu. Jadi sanggup siapkan uang cukup, siapa tahu begitu kita harus makan siang sendiri. Iya. Oke. Dan di kalau gedung-gedung besar makan siang mahal. Jadi jangan sampai tidak bawa uang misalnya itu. Atau bawa sangu, kalau memang bawa ya udah bawa roti kah atau apa yang udahlah saya bisa makan, bisa menyanggap perut, jangan sampai kelaparan terus jadi nggak bisa interview. Okay. Nah sampai di sana ramalah pada resepsionnya sama satpamnya, jangan datang belagu-belagu. Mereka juga kadang-kadang ada yang ngecek loh ke mereka, gimana tadi kandidat tadi ya. Oh kandidatnya belagu bu. Ada perusahaan-perusahaan bisa berpengaruh karena menurut tidak mereka menyapa, cuek aja gitu ya. Kalau kita tidak merespeki posisi itu, bagaimana kita bisa percaya orang ini respect sama customer? Iya. Kalau saya dulu dengar ada teman di perusahaan Jepang, mereka malah bisa melihat seluruh kandidat itu jalan dulu banget ya. Karena menurut orang Jepang kalau jalannya lama pasti kerjanya lama. Nah itu. Sederhana itu benar ya. atau tidak saya nggak tahu. Tapi interview itu kan macam-macam. Nah sehingga perlu bertanya. Kita juga perlu bertanya, misalnya bisa juga bertanya yang interview siapa, minta namanya, posisinya apa. Membantu kita mempersiapkan interview lebih baik. Misalnya begini, kalau yang interview ini saya apply untuk posisi marketing, tapi yang interview saya nanti kepala keuangan, wah saya bisa kira-kira dong orang keuangan tanya apa ya nanti ya? Mungkin dia nggak tanya marketing, dia tanya target. Target keuangannya. Gitu. Jadi tanya aja ke HR tuh, ditanyain tidak apa-apa kok, selama kita tanya dengan baik, kasih alasan, bilang kakak atau bapak ibu boleh tahu nggak yang interview siapa ya, buat saya bisa persiapan lebih baik. Dan posisi beliau apa? Itu nggak masalah ya kalau kita nanya gitu sebagai orang yang baru mau melamar di situ atau mau datang interview ya, nggak masalah ya. Nggak masalah, tidak usah khawatir, tanya saja. Karena kalau mereka keberatan, mereka akan bilang keberatan, tapi buat saya keberatan juga di mana? Ya kan? Betul. Kita coba lagi, kalau mereka keberatan bilang, ayolah kak, buat saya juga bisa belajar, persiapkan, saya mau persiapkan diri lebih baik. Kalau saya tahu posisinya apa kan, saya bisa
mengira-ngira mungkin pertanyaan seperti apa yang muncul. Saya bisa siap lebih baik. Saya kan juga mau diterima kerjaan. Saya kasih alasannya begitu. Oke. Jangan terlalu pemalu. Nah, itu sih persiapannya, Om Simon. Sampai ke gedungnya ya. Iya. Oh, dan satu lagi. Sebelumnya kalau bisa, kalau memang masih cukup waktu, kita pelajari dulu rutenya ke sana. Jalurnya. Di mana, jarak tempuh. Kalau naik kendaraan, jarak tempuh berapa lama? Saya kira-kira saya berangkat dari rumah jam berapa, nyampe jam berapa. Kasih waktu untuk istirahat sedikit ke toilet, bersih-bersih. Ya kan, jangan sampai dari Transjakarta lagi keringat-keringat langsung datang. Bapak silakan masuk. Loh, duduk langsung. Itu belum sempat tarik nafas sudah mulai interview. Kita nggak ready. Kadang-kadang kita jadi gagal. Bukan karena kita nggak bisa. Karena terlalu terburu-buru kan, nggak punya waktu untuk tenang gitu ya. Tenang sedikit, santai duduk di AC, ke toilet dulu. Ke toilet lihat, bersihkan apa ke apa begitu ya wajahnya. Rapikan dulu. Ingatkan komplit cek sedikit. Rapikan, duduk santai dan punya kesempatan untuk berdoa. Iya, betul. Saya. Siap. Untuk menenangkan diri. Toh kita berserah kepada yang di atas, ya kan? Betul. Kemudian tadi kan sudah masuk di istilahnya sudah datang ke perusahaan, terus tunggu, sudah ketemu resepsionis atau security menunjuk kepada mereka silakan masuk ke ruang interview. Nah, ini sekarang kita kayak proses interviewnya nih. Nah, kira-kira sebagai HR lihat kandidatnya, itu apa yang pertama kali diperhatikan nih ke kandidat ketika kita mungkin di dalam atau mungkin juga dia masuk lebih dulu ya di ruangan interviewnya. Itu gimana tuh waktu pertama kali sebagai HR lihat kandidat itu? Apa yang paling diperhatikan? Sepintas tuh. Oke. Nah, di interview itu sendiri sebenarnya banyak bias. Di kita istilahnya namanya tuh interview bias ya, bias. Bias itu sudah mulai dari ketika kandidat datang. Kita lihat kandidat itu cantik, kita bisa memberikan nilai lebih baik daripada kandidat yang mohon maaf kurang cantik. Fisik itu bisa pengaruh. Rapi atau tidak, itu bias. Bias yang sebenarnya tuh lagi mau dicegah terjadi. Karena orang cantik dan tidak cantik kan tidak ada hubungannya sama kerjaan. Ya. Dia bisa atau tidak bisa bukan masalah dia tergantung sama cantik dan tidak cantik, tergantung sama skillnya. Tapi itu manusia bias yang akan muncul. Jadi kalau Om Simon tanya apa yang dilihat, kalau yang bias mereka akan lihat dari semuanya penampilan itu yang sebenarnya kita lagi mencegah. Banyak perusahaan, kalau perusahaan MNC yang besar, mereka sudah mulai mengambil tindakan mencegah bias-bias seperti itu. Bahkan di luar negeri itu sudah namanya itu blind CV ya. CV itu yang di-review sudah tidak boleh ada nama, tidak boleh ada foto, tidak ada nama, tidak ada tahun, tidak ada apa, cuman posisi aja mungkin dikasih kode. Jadi yang review tidak tahu tuh siapa yang akan di-interview. Sehingga siapa tahu kalau sepupu saya interview, saya nggak tahu sepupu saya kena giliran jam berapa. Nah, misalnya kayak gitu menghindari bias, kan? Tapi di Indonesia tuh interview dimanapun tetap bias itu terjadi. Ya seperti saya bilang kalau memang cantik, ya sudah menggunakan, saya sarankan yang menggunakan itu kesempatan itu dengan lebih baik. Nanti lebih rapi dandan, tapi tetap penting rapi dandan karena kan kalau rapi kan dilihat orang lebih enak. Jadi kita masuk sopan, masuk ke ruangan. Nah, kalau face to face, duduk itu jangan ini. Tangan kayak gini. Ya, nah lipat tangan di depan gini. Karena kalau saya lipat, coba bayangin saya lipat begini, yang interview itu memandang pesan yang sampai ke kita bahwa orang itu menutup diri. Iya. Dia ngancing diri. Saya pernah gitu dan memang tidak enak sekali yang kita melihatnya. Bahkan teman saya waktu itu baru pertama interview, dia langsung selesai dia bilang, "Bu, kok kayak gitu ya? Dirimu merasa nggak?" Saya kok merasa nggak nyaman ya dia tuh. Iya memang. Nah bahkan orang yang tidak pengalaman pun bisa merasa. Bisa merasa. Jadi merasa orang itu menutup diri, tidak tertarik sama kita. Iya. Jadi koneksi itu tidak ada. Jadi itu sangat penting terjadi koneksi, chemistry istilahnya tuh. Ada chemistry yang masuk bahwa saya merasa, dan saya juga menaksir diri, saya cocok nggak? Saya serap nggak sama Om Simon? Saya itu merasa. Kan kadang-kadang ada orang yang kita lihat mukanya terus kita langsung nggak serap. Iya.
secara otomatis kayak ada itu ya, ada langsung muncul. Ya, itu bukan apa-apa sih. Memang kan personality beda. Iya. Jadi kadang-kadang seperti itu bisa menjadi tanda bahwa kalau dia jadi bos saya mungkin susah kerjasama sama dia. Iya. Karena pertama kali masuk kayak feeling kadang nggak enak. Nggak enak. Kita juga demikian. Nah, jadi itu bias yang muncul kan. Tapi ya kadang-kadang kita bisa manfaatkan dengan baik bias gitu. Oke, nah jadi duduk tangan di pangkuan saja. Ini taruh di pangkuan. Oke, jadi kita duduk atas nih, close. Oke. Atau tangan di meja, ditaruh di atas meja, boleh. Oke, yang penting kan di sini kelihatan terbuka, enak gitu loh. Duduk tegak, jangan kayak santai gitu ya. Jangan. Oke, kita duduk tegak, cuma 1 jam saja kok, tahan sedikit lah tegak gitu. Mata menatap ke depan, jangan terlalu. Cuman memang kadang-kadang kalau pertanyaan susah, orang tuh otomatis, bahkan saya juga kalau mikir kan langsung muter gini dulu sebentar. Tidak apa-apa, tapi muternya jangan terlalu lama, terlalu sering tiap kali muter-muter. Kalau ngomong jawab, menatap mata orangnya. Kalau mikir misalnya apa ya, oke, nggak apa-apa, lihat ke atas nggak apa-apa. Tapi sudah jawab, ya kalau sudah ketemu jawabannya langsung. Gini loh Pak, lihat matanya Om Simon. Oke, yang interview siapa? Kalau ada 3, ya jangan gini, kita lihat yang fokus ke satu dulu. Ke satu yang kita jawab. Yang melakukan, kalau saya biasanya menanyakan itu saya fokus. Kalau yang interview 3 ya. Iya. Biar mata saya nggak lari-lari. Habis itu baru saya lihat. Nah, 3 gitu. Oke, mata fokus. Kenapa? Karena ini kita kelihatan, kita bisa tahu bahwa orang itu gelisah. Iya. Oke, atau orang gelisah, atau kadang-kadang kalau mata terlalu putar, orang itu bisa kelihatan, mohon maaf, apa tuh, bukan tidak terlalu bisa dipercaya. Iya. Dan itu memang ada penelitian sih, bukan penelitian, sharing pengalaman yang memang benar gitu. Jadi kita fokus, mata tenang, jangan terlalu gelisah. Ada orang yang tipenya kinestetik ya. Orang kinestetik itu dia tidak bisa diam. Anak saya tuh nggak bisa diam, suka bergerak. Bukan bergerak karena kelainan, memang bergerak, misalnya tangannya di meja, mukul-mukul gini, ya kan? Kayak gini. Lebih nyaman rasa gitu. Ya, atau kalau lagi pegang pulpen, terus pulpennya tuk, ya kan? Itu orang kinestetik. Kalau bisa, tolong diredam. Ya. Kalau memang tidak bisa ya digerakkan sedikit, jangan mengganggu. Saya pernah interview orang yang pencet pulpennya tuh sampai berisik banget loh. Tuh, kita akan melihat orang ini gelisah, atau memang kalau memang kita punya kelainan tubuh seperti itu, kita kasih tahu duluan. Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya ini memang punya masalah dengan motorik saya memegang, dan mohon maaf kalau saya harus pencet pulpen atau tangan saya bergerak gelisah, mohon maaf. Kita ceritakan tidak apa-apa, jadi mereka aware. Jadi interviewer sudah tahu ya, interviewer sudah tahu. Jadi lebih kita kasih tahu. Kan saya pernah interview ada bapak yang satu yang sering-sering gerakan bahu, terus oh dia bagus loh, tapi dia memang nggak bilang, tapi dari pertama kita lihat kok gerakan terus sering-sering banget. Oh ya udah nggak apa-apa, berarti memang itu udah something dalam tubuhnya lah. Dalam tubuhnya ya. Kalau mau menceritakan tidak apa-apa. Mohon maaf, saya ini memang kebiasaan bahu tuh sudah otomatis kayak bergerak sendiri gitu. Gini terus, mohon jangan terganggu ya. Jangan terganggu. Tuh, jadi usahakan tetap tenang. Menjawab orang Indonesia Timur kan ngomong suka cepat. Betul. Nah, sehingga itu perlu, berarti sebelumnya itu loh penting. Mengatur ritme. Kalau terlalu cepat nanti kan mereka nggak ngerti. Kalau yang interview sama-sama orang Indonesia Timur kan aman. Ya. Kalau interview orang bukan Indonesia Timur, dia kan susah memahami. Dan kadang-kadang tuh akhirnya ya udah drop aja, ngomongnya cepet banget. Gitu. Oke, jadi kita menjawab pertanyaan tuh ya sebisa kita. Kalau memang kita tidak bisa jawab, tidak boleh bilang gini. Saran saya, bukan tidak boleh, saran saya dari pengalaman, karena yang interview aja merasa nggak nyaman. Karena interview itu kan banyak perusahaan yang men-scoring, kita menilai.
Kalau kita tidak menjawab semua pertanyaan dengan lengkap, kayak tes, kan kita jadi bingung menilainya. Kayak jadi misalnya begini, kalau saya nggak tahu terus saya cuma atau belum pernah melakukan, terus saya menjawab, wah saya belum bisa. Memang kalau belum bisa ya memang jawab belum bisa. Jangan ada yang karena interview pengalaman mereka akan tahu kita ngibul. Iya. Wah saya belum pernah sih Bapak mengerjakan pekerjaan itu, tapi jangan langsung saya belum pernah mengerjakan pekerjaan itu. Selesai, titik. Saya belum punya pengalaman. Waduh, saya nggak tahu. Selesai, titik. Jangan, saran saya ditambahkan. Misalnya begini, pertanyaannya katakanlah, Anda pernah nggak mengajarkan pembukuan? Buat pembukuan gitu. Oh, saya kalau pembukuan seperti gitu belum pernah, tapi pembukuan lebih sederhana pernah. Dan kita jelaskan pembukuan sederhana seperti apa. Atau kalau memang belum pernah pembukuan, maka kita kira-kira apa sih yang dibutuhkan pembukuan, kan ketelitian, analisa. Jadi kita menjelaskan begini, saya pembukuan seperti itu belum pernah sih Pak, Bapak Ibu, tapi saya di kampus waktu sekolah di SMAK saya kan belajar. Pengalaman kerjanya belum ada, tapi di sekolah saya memang mempelajari dan saya mendapat nilai A di situ. Dan sehingga kalau konsep-konsepnya secara umum saya bisa. Kalau dikasih kesempatan, Pak, sekali kesempatan saya yakin saya bisa karena saya punya dasar ilmu. Tapi pengalaman belum ada, gitu kan? Atau saya pernah mengerjakan tapi datanya kecil sedikit, tidak sebesar yang ibu bapak punya. Tapi, nah harus ada tapi meyakinkan mereka. Saya yakin saya pasti bisa karena saya pernah mengerjakan walaupun nilainya kecil. Karena dari ilmu HR itu pengalaman sudah pernah orang yang pernah melakukan sesuatu walaupun kecil dia pasti bisa melakukan yang lebih besar, yang sama. Karena sudah bisa. Ya kan? Tapi kalau belum bisa, memang belum bisa sama sekali, tidak pernah belajar, tidak pernah melakukan pembukuan. Nah, coba kira-kira apakah kita bisa yakinkan dengan cara lain. Misalnya tuh kalau pembukuan dari pemahaman saya kan butuh juga ketelitian, butuh kemampuan bekerja dengan angka. Saya nih suka sekali kerja sama angka. Bapak kalau Ibu mau lihat, saya bisa kasihkan susulkan nilai saya bahwa matematika saya jago misalnya, ya kan, misalnya begitu. Saya juga teliti sehingga memang saya perlu pengalaman, perlu kesempatan. Kalau Bapak tadi mempercayai saya yakin saya bisa karena saya punya dasar itu bahwa saya suka matematika, saya suka kerja dengan angka dan saya orangnya memang teliti. Nah, kita yakinkan, terserah mereka percaya atau tidak, tapi kan jangan putus maksud saya, jangan hanya bilang tidak tahu selesai gitu. Dan kita jadi bingung mau tanya yang lain sudah nggak bisa tanya. Akhirnya panel yang interview kita menilai juga susah karena tidak ada jawabannya. Betul. Kalau bisa menjelaskan panjang kan kita orang ini belum punya pengalaman tapi dia bisa meyakinkan, misalnya 1. Kita lihat ada kemampuan motivasi di sana 2, ada ulet 3 karena dia meyakinkan kita nih. Jadi bisa saja posisi itu dia tidak dapat, tapi mungkin posisi lain yang orang interview mengingat kita. Nah itu kadang kan yang jadi ini ya, untuk yang kandidat itu kadang nggak seperti jawabnya to the point, kemudian merasa udah sampai di situ mentok gitu ya, udah nggak tahu sudah gitu, nggak punya, maksudnya kalau alasan kan nggak boleh dibuat-buat juga kan karena ketahuan ya, misalnya nggak pernah, lalu dia ngarang cerita kan ketahuan juga. Tapi sekurang-kurangnya cari pengalaman atau pernah melakukan yang relevan dengan yang ditanyakan itu akan sangat bagus ya. Betul. Karena saya juga belajar dari kesalahan sih dulu zaman saya belum tahu teori ini kan, saya juga kalau nggak tahu saya langsung titik saja. Iya. Tapi sambil titik pun kita sudah tahu pasti nggak diterima nih. Iya. Sudah berasa sendiri ya. Karena kan ada pengalaman karena sering menginterview orang, jadi nggak enak kalau titik itu harus koma, kita tambahkan lagi. Karena ada hoki. Kalau kita hoki, kita bisa dapat tuh dibanding sama kita tutup mulut langsung titik. Oke. Itu menarik tuh. Nah, ke yang ditanyakan lalu kita jawab sesuai dengan yang ditanyakan ya. Berarti kalau perhatikan, kita seakan-akan, misalnya saya sebagai kandidat nih, ceritanya panjang sekali, seakan-akan buat sebuah cerita bersambung atau apa, itu gimana itu? Kan ada tipikal orang yang begitu ya, mungkin
dari sisi komunikasi, kepribadiannya kan suka ngomong. Nah, itu gimana tuh ketika menghadapi interview? Itu pasti di-cut. Pasti diinterupsi. Sorry, maaf ya. Saya itu terlalu panjang. Maaf, saya potong. Waktunya terbatas. Oke, Anda langsung aja ke poin. Itu kalau saya dan interview udah pengalaman, mereka pasti cut. Kalau interview yang baru, mereka masih nungguin sampai selesai ngomong. Selesai ngomong, kita mesti nggak milih karena ngomong cukup banyak. Nah, itu perlu latihan. Oke? Sebelumnya latihan itu kalau kita tahu kelemahan kita bahwa saya ngomongnya pelit, irit kata-kata, berarti kita latihan bagaimana membuat bicara itu sedikit lebih panjang. Lebih panjang. Sebaliknya ngomong terlalu banyak, kita perlu latihan bagaimana menyusun kalimat itu lebih ringkas. Nah, sehingga tuh tidak terlalu banyak kalau pasti di-cut. Saya sering kali dengar interview, bapak ini atau ibu ini banyak kalau kita kadang-kadang saking terlalu panjang, kita mau cut itu nggak ketemu di mana. Nggak tahu momen pas di mana gitu ya. Dan itu sebenarnya dari pihak kita sebagai interview kan sudah ngerasa nih, kalau panjang, kadang kan udah rasa nggak nyaman duluan ya dari kitanya. Betul, karena waktu kan terbatas, kandidat berikutnya sudah ngantri. Kemudian diomongin juga nggak penting-penting. Nah, jadi yang dicari itulah yang relevan sama yang ditanya. Misalnya tuh begini, pertanyaan pertama kan biasanya sering tanya tuh icebreaker, kan? Adalah coba ceritakan pengalaman kamu, background, alasan kamu tentang kamu, background kamu, pendidikan, pengalaman kerja, dan kenapa kamu mau ngelamar posisi ini. Wah, itu kadang ada yang panjang banget yang menceritakan. Saya anak keberapa, bapak saya, nggak perlu. Jadi kalau seperti itu kita ceritakan aja bahwa, saya terima kasih banyak untuk kesempatan diberikan. Nama saya Bapak Ibu, nama saya Erna Siswandi, saya lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Patimura. Jurusan apa misalnya kan, kalau ada jurusannya apa misalnya, kelautan lah. Fakultas Kelautan jurusan Universitas Patimura Ambon. Saya lulus, kalau IPK saya bagus, ya kita sombong sedikit boleh dong. Saya salah satu lulusan terbaik dengan IPK sekian. Oke. Nah, misalnya saya ngelamar posisi apa ya? Saya jurusan kelautan, apply ke posisi marketing. Jauh kan? Iya. Oke. Nah, kita harus mencocokkan diri dengan posisi itu. Jangan bicara kelautannya. Nah, saya apply kan posisinya marketing, bukan posisi kelautan. Jadi yang saya jawab adalah saya jurusan kelautan. Selama saya tuh, kalau memang saya bisa punya pengalaman organisasi, maka saya ceritakan sedikit yang ada hubungannya kenapa saya memilih marketing. Saya anggap saya punya pengalaman organisasi ya. Saya bilang selama saya kuliah saya punya beberapa pengalaman organisasi dan sebagian besar pengalaman organisasi saya adalah di sekitar memang jadi marketing. Nah, marketing misalnya tuh saya ketika ada event saya mencari sponsor. Contohnya kan begitu, saya ada mencari sponsor, saya buat proposal, saya ke perusahaan-perusahaan melobi mereka untuk memberikan menjadi sponsor. Dan ternyata saya menemukan pengalaman itu menarik. Saya suka bertemu orang baru, saya suka bukan hanya berbincang-bincang, dan saya punya kemampuan mempengaruhi mereka untuk melihat pola pikir saya, influencing. Nah, itu yang membuat saya tertarik sehingga saya berubah pikiran. Asal mulanya memang saya masuk jurusan kelautan, kenapa? Karena saya memang misalnya hidup di laut, lahir di laut, di pantai, kan? Saya orang tua nelayan, ya saya suka laut, saya pikir kelautan, tapi kemudian setelah ikut pengalaman organisasi, saya berubah pikiran. Saya merasa bahwa marketing juga cukup menarik, sehingga itu yang mendorong saya melamar ke posisi marketing di perusahaan bapak dan ibu ini. Itu satu. Kedua, orang juga mau tahu kita tertarik sama perusahaannya. Nah, itu membuat kenapa kita perlu meriset dulu perusahaannya itu. Kalau bisa, kalau memang perusahaannya ada websitenya, anggap aja perusahaan itu ada website, oke? Jadi kita bilang bahwa saya sudah membaca masuk ke website bapak dan ibu, saya lihat bahwa produk bapak dan ibu susu beruang itu sangat menarik. Bahwa itu membantu kesehatan masyarakat. Dan saya sangat tertarik pada produk-produk yang meningkatkan kualitas hidup anak-anak, keluarga, ya kan, sehingga itu salah satu memotivasi saya untuk melamar kepada posisi ini.
kalau saya diterima, misalnya saya yakin saya bisa berkontribusi. Kenapa? Karena usia saya masih sangat muda. Saya bisa membawa diri, saya bisa menjual dengan pola pikir saya. Saya bisa meyakinkan bahwa susu beruang kan buat anak-anak, orang muda, keluarga muda Indonesia kan banyak. Nah, saya bisa menjual dengan mempengaruhi mereka dengan cara pikir saya yang orang muda. Itu kalau perusahaannya tuh kita tahu di websitenya ada. Tapi kalau anggap kedua perusahaannya tidak ada datanya sama sekali, perusahaan kecil misalnya tidak ada data, ya berarti kita tidak bisa berbicara banyak perusahaan karena tidak ada datanya, ya kan? Kita cuma bilang saja bahwa ya saya tertarik marketing karena tadi itu, misalnya pengalaman organisasi membuat saya merasa bahwa oh saya punya kemampuan lain, marketing lebih menarik daripada kelautan. Itu membuat kenapa Bapak Ibu melihat kalau saya kelautan saya melamar ke marketing. Itu fokus di situ, fokus di kerjaannya, fokus di perusahaannya. Kenapa? Kita bisa memberikan nilai tambah apa? Jangan kita bilang bahwa sebaiknya tidak mengatakan bahwa kalau saya diterima saya akan punya kesempatan belajar banyak. Nah, perusahaan itu kan tidak mau. Karena gini, kita kan dibayar gaji, kan mereka mau tahu kamu memberikan saya apa. Ya, tahu. Belajar oke, tapi saya kan butuh kamu kontribusinya apa? Nah, karena kita orang muda yang kita belum punya banyak pengalaman, saya sarankan jualnya adalah kemudaannya. Kalau saya kan saya nggak mungkin jual muda, saya jual saya punya pengalaman terbang banyak. Saya sudah berbicara dengan level direktur, saya punya kemampuan manuver politik kantor. Saya bisa. Nah, anak muda kan belum bisa menjual gitu. Betul. Ya kan, saya menjual dan saya muda saya. Nah, produk itu kalau menyasar orang muda, saya bisa masuk meyakinkan customer. Karena saya bisa mengatakan bahwa saya bagian dari mereka. Saya mengerti kebutuhan dia karena saya sama-sama muda. Betul. Nah, itu biasa icebreaker loh. Selalu tuh tell me buat ceritakan tentang dirimu, coba ceritakan tentang kenapa kamu apply ke posisi ini. Nah, itu jangan terlalu panjang, tuh sering panjang yang kita dengar sampai kita nggak ngantuk. Padahal kan hanya butuh untuk dapat gambaran, HR hanya butuh untuk dapat gambaran awal bagaimana dia jelaskan dirinya dengan singkat, tetapi ada berbobot juga kan, walaupun dengan bahasa yang sederhana gitu ya. Dan menghubungkan dengan posisi yang dilamar. Kenapa dia apply perusahaan itu? Jangan bilang bahwa ada yang tahu malu-malu. Ya saya lagi butuh kerjaan sih, jadi ya saya apply saja. Ya semua orang juga butuh kerjaan, tapi tolong jangan dong jawab jangan ngomong gitu ya. Basa-basi sedikit lah, ya enggak. Jadi interview itu kenapa perlu persiapan? Nggak bisa ngomong terus. Ya saya lagi butuh kerjaan, jadi saya apply saja. Ya sudah, kalau ada yang jawabnya lebih bagus ya kita pilih orang lain. Iya, pilih orang lain. Bukan soal butuh kerja, semua juga butuh kerja, tapi kan kontribusi nyata kita apa untuk perusahaan kan? Banyak yang menjawab gitu. Ada yang dengan jujur, ya saya disuruh teman, suruh orang tua ngelamar ya saya ngelamar aja. Itu langsung tahu itu udah, aduh, nggak punya motivasi gitu ya. Kadang-kadang bukan berarti nggak diterima sih, kadang tetap terima, kita cuma orang lugu banget ya. Oke, itu berarti untuk intro, untuk icebreaker itu kan seperti itu. Kemudian masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan langsung dengan pekerjaan gitu ya. Terus selain pertanyaan yang paling kuat kalau soal pekerjaan gimana sih? Yang kalau yang selalu ditanya kepada kandidat, apalagi yang fresh graduate. Kalau pertanyaan teknis, kan kita bilang yang pertanyaan teknis, kan teknis itu tergantung posisi yang dilamar. Kalau marketing, ya mungkin dia akan tanya kamu tuh punya pengalaman. Kalau lihat CV kan misalnya, sekarang di CV kamu belum pernah ini ya sama sekali misalnya ya, belum ada pengalaman organisasi apapun terkait marketing. Kamu tuh jurusan kelautan saya lihat, terus kamu nggak apply ke marketing, ya pasti orang mau kepo. Ya, kembali lagi apa yang membuat kamu apply kenapa kamu yakin kamu bisa? Bagaimana caranya? Coba jelaskan, kita meyakinkan. Bagaimana coba meyakinkan saya bahwa kamu bisa. Nah, itu siap tuh. Kalau memang kita nggak punya pengalaman sama sekali, ya mungkin kita bisa mengatakan bahwa ya saya memang jurusan kelautan, betul Bapak Ibu, karena memang saya awalnya saya suka banget, tapi kemudian
Kenapa saya tertarik ke pengalaman marketing ini, karena saya juga menyadari bahwa saya orangnya ekstrovert, ya kan? Saya orangnya suka open, terbuka, suka berkomunikasi orang, bertemu orang baru. Ya, dan saya suka ngomong-ngomong, saya punya keinginan membantu orang, dan saya pikir cara terbaik membantu orang adalah dengan memberikan produk yang lebih baik kepada mereka, menyodorkan dan pilihan produk lain, ya kan? Sehingga itu membuat saya tertarik kerja di sini, apply ke posisi ini dan kerja di sini. Nah itu, kalau teknis itu tidak bisa dijelaskan sih Om Simon, karena itu tergantung pertanyaan teknis. Misalnya kalau gini, kalau dia tanya akunting, misalnya itu kamu kalau laporan kamu punya pengalaman buat laporan rugi laba misalnya tuh, terus apa yang kamu lihat, atau kamu baca neraca, terus dari neraca kamu bacanya gimana? Nah itu kan teknis ya, lebih teknis. Saya nggak bisa menjelaskan. Okay. Misalnya yang itu muncul, ceritakan dirimu, kemudian kekuatan kamu apa, kelemahan kamu apa. Nah itu sering pertanyaan tuh, sering muncul juga buat anak-anak fresh grad itu. Oke. Kemudian ini nih, ada juga tuh, saya tidak tahu ya, apakah misalnya di awal sudah ditanyakan misalnya soal salary. Nah, ada kan perusahaan yang kadang mereka tanya ke kita, ekspektasi kamu gimana sih? Berapa sih salary kamu? Atau ada juga perusahaan yang langsung udah tahu posisi ini, salary-nya kisaran segini-segini. Nah, kalau yang misalnya yang HR-nya tanya kepada Anda, oh prosesnya seperti ini, kemudian kamu diterima, kira-kira ekspektasi kamu, gajimu berapa misalnya. Itu kira-kira untuk adik-adik fresh graduate atau yang mau kandidat itu, jawabannya yang pas itu yang gimana? Kalau saya menyarankan, jangan langsung pasrah dan mengatakan, ya terserah Bapak Ibu. Karena kita yang mendengar tuh jadi merasa orang nggak confident. Dia nggak merasa, dia nggak tahu harganya berapa. Orang Indonesia kan suka begitu karena kita merasa ya nggak enak gitu kan, syukur-syukur sudah diterima ya udah. Tetap jawab, tapi kalau saya jawabnya tuh kalau bisa kita riset lebih dulu lagi lebih baik. Ya, pasaran posisi kantor itu berapa, posisi berapa. Jadi kita bisa kira-kira berapa. Tapi kalau memang kita tidak tahu sama sekali dan kita bisa menjawab, ya nggak apa-apa, jujur saja jawab ekspektasi, tapi kan ekspektasi yang masuk akal. Dan ekspektasi masuk akal itu, ekspektasi masuk akal itu kita juga sudah riset sebelumnya. Jadi sebelum mencari kerjaan kita udah tanya-tanya berapa ya biasanya kalau fresh grad itu ya, kalau posisi di perusahaan-perusahaan kecil atau sedang itu berapa, misalnya paling biasanya UMP. UMP berapa sih misalnya, kalau di DKI kan 4 jutaan nih. Ya kita jawab, oke, kira-kira bisa 5 juta, ya dicoba saja, tapi kan tidak harga mati. Jadi kita jawab gini, saya belum punya pengalaman, tapi saya memang sudah meriset, kira-kira tanya-tanya pasaran posisi saya berapa. Jadi saya berharap saya bisa mendapat misalnya antara 5 sampai, kita kasih range, jangan kasih satu angka. Saya berharap antara 5. Kalau UMP-nya 4 juta, coba naikkan, jangan kasih 4 juta, karena nanti kan dikasih, kalau kita mulai 4 juta, dia akan tawarin yang paling rendah, bukan tawarin paling tinggi. Jadi kalau UMP 4 juta, coba naikkan ke 5. Saya cukup pede enggak? Saya berharap saya bisa mendapat antara 5 sampai 7 juta, tapi ini bukan harga mati, saya bisa kok masih negosiasi. Yang penting batas bawahnya kita sebut ya. Dan juga kurang lebih batas atasnya ya. Batas bawah, batas atas, kasih range. Batas atasnya juga jangan sampai 10 terlalu juta lah, 10 juta ini misalnya. baru masuk pertama kali kerja gitu ya. Jangan juga terlalu, orang kalau terlalu tinggi kita jadi bingung mau nawar berapa ya. Udah goodbye. Iya. Karena kan logikanya begini, orang kalau sudah minta 10, masa saya tawarin 5 juta dia mau? Kan separuh tuh pangkas. Separuh setengah, 50% ya kan? Ya tahu pasti dia nggak mau. Kita sudah asumsi pasti dari pengalaman orang nggak mau. Jadi ya udah kita cari yang kandidat nomor 2 berapa? Oh minta 6 juta kok. 6 juta pindah ke 5 kan dekat tuh. Iya. Bisa nawarin ke bawah kan. Saya tawarin 4 juga masih. Saya tawarin 4 juga lebih mudah. Pasti lebih mungkin diterima daripada 10 saya turunin ke 4. Dan itu sangat krusial juga ya. Maksudnya untuk HR itu sangat itu pentingnya riset.
Ya, itu pentingnya cek lebih dulu sebelum, jadi persiapan sebelum cari kerja tuh banyak tuh Om. Iya. Tanya-tanya gaji salah satunya, tanya ke Om, tante yang punya pengalaman rekan kerja, teman punya orang tua kah, yang kerja di situ berapa ya? Atau kita Google berapa sih gaji fresh lulusan untuk posisi ini di perusahaan menengah misalnya. Jadi kita punya bayangan, kita tidak datang terlalu tinggi, tapi juga jangan terlalu rendah. Terlalu rendah. Ya, kan kita juga harus tahu harga diri kita. Kalau memang kita pede bahwa saya merasa enggak UMP aja udah cukup, ya terserah, tidak apa-apa juga kan. Jadi kalau memang seperti itu ya kita menjawab, saya mau aja pasaran saya UMP sih Bapak Ibu, jadi saya tidak keberatan juga sih kalau dibayar setara UMP, tidak apa-apa. Yang penting jangan kita serahkan ke perusahaan, terserah. Jangan, kalau saya sih ikut. Karena yang mendengar tuh loh, jadi saya kadang-kadang suka kenapa kok. Jadi yang apalagi kalau anaknya cerdas banget gitu ya, terus waduh kok pasrah banget ya, kasih number juga tidak apa-apa, tapi jangan ada juga yang kasih number yang rada gila juga, kita juga bingung sambil take note, ya udahlah. Artinya kan yang masuk akal lah, yang masuk inilah. Kalau fresh graduate aja standarnya segini, mungkin di atas UMP sedikit kan nggak masalah ya. Sampai minta lebih juga kan, wah. Kan kita kira-kira orang kalau nego kan kalau misalnya 7 juta UMP-nya 4 juta kan masih lebih masuk akal daripada 10 juta turun ke 4 juta kan jauh. Oke. Nah, itu menarik tuh untuk yang itu kita ngomongin ini kan yang offline ya, istilahnya datang ke kantor negosiasi langsung. Yang menarik juga sekarang ini kan kebanyakan perusahaan sudah beralih ke interview yang virtual ya. Entah itu bentuknya asinkronus kah atau mungkin interview model seperti yang kita lakukan ini. Nah, kira-kira gimana nih sebagai seorang calon kandidat, apa yang harus dipersiapkan untuk yang virtual? Sama, riset semuanya sama Om. Oke, riset perusahaan tadi semuanya sama. Yang bedanya adalah ini sekarang kita persiapannya laptop. Ya. Oke, jadi sehari sebelumnya kalau memang ada waktu ya, kalau intinya sehari sebelumnya atau usahakan kalau memang interviewnya dikasih kabar hari ini buat besok ya harus cari waktu. Kita testing Zoom kalau bisa dengan rekan kerja yang internetnya rada lebih jelek misalnya di lokasi yang kurang lebih sama dengan kantor. Misalnya kalau kantornya Jakarta Selatan, ada teman nggak daerah Jakarta Selatan kita coba untuk testing internet. Oke, kita testing internet. Sambil testing gini nih, kita ngelihat cahaya seperti tadi kan, kita ngatur cahaya, terus suara saya jadi gaung nggak gitu loh. Karena ruangan kan kalau kita cari ruangan kosong itu kan bergema. Bergema. Ya kita bisa tanya ke pendapat teman, atau kalau enggak ya pernah kalau anak saya dulu malah sama saya, tapi kan jangan kamar depan, kamar terlalu dekat kan. Terlalu dekat gangguan juga. Satu di ruang tamu, satunya di kamar, cari agak jarak jauh. Orang tua yang memang kerja, cari bantuan lah intinya. Kita testing, kita bikin benar-benar mirip interview saya pakai baju. Nah, jadi kita lihat, Om gimana nih Om? Saya pencahayaannya. Nah, kita testing dulu nih. Yang suaranya agak tidak kencang banget. Misalkan pindah ke rumah Om kah, Tante kah, bisa nggak? Tapi itu harus testing sebelumnya. Kita juga merasa nyaman sama lingkungan baru. Jangan sampai duduk di kursi besar punyanya Om yang direktur, misalnya saya jadi nggak gelisah. Jangan. Jadi kita membiasakan diri. Kasih tahu orang rumah, saya besok jam sekian ada interview. Tolong jangan download YouTube, jangan pakai Netflix yang membuat internet itu terganggu. Kalau memang ternyata ada gangguan, misalnya saya kan pakai misalnya Fresh Media lagi pemeliharaan, ya cari tempat lain. Kalau di kafe, carilah kafe yang sepi, karena kalau enggak nanti saya khawatir kita ngomong bisik-bisik. Saya pernah interview intern orang Afrika dulu, dia tuh interviewnya di perpustakaan, jadi bicaranya tuh bisik-bisik, kita setengah mati sampai pasang kuping gini loh. Jadi cari tempat yang walaupun kafenya sepi dan orangnya pelayan pegawai kafenya nggak keberatan kita ngomong sedikit keras. Persiapan,
internet, mikrofon. Nah, mikrofon kan seperti Om itu jangan dipegang. Nah, bagus tuh Om tuh. Iya. Jadi Dilepas. gantung seperti itu, oke? Kalau Kita dipegang tes gini kan sekarang. tidak nyaman ya. Begini pasti tidak nyaman. Nah, tangan betul buat saya yang lihat itu jadi nggak enak karena tangan jadi nggak bisa bergerak. Oke, lepas gitu tapi pastikan walaupun lepas suaranya tuh jelas. Nah, itu perlu latihan dulu. Kemudian, nah kalau sudah kita latihan sehari sebelumnya, mulainya kita datang siapkan lebih dulu. Kalau bisa kita latihan dulu, latihannya pas sudah siap seperti mau interview. Untuk apa? Memastikan baju saya tuh di kamera nggak pucat. Iya. Tampilannya. Pencahayaannya pas. Lipstick saya nggak menor. Ya. Oke. Kalau saya pakai background dan seperti ini saya mau virtual background, saya mau anting saya tampil nih. Ya. Nah, berarti kan saya bisa kira-kira background mana yang membuat anting saya tampil, ya kan? Misalnya gitu. Atau virtual backgroundnya saya nggak mau pakai biasa. Oh nggak apa-apa. Tapi kan kita checking semua. Jadi saya checking jadi hari itu sudah siap. Siapkan air di samping. Nah, kalau virtual ini kelebihannya adalah kita bisa membuat catatan di post-it kecil-kecil kita tempelin. Atau kita kalau memang pertanyaan teknis, misalnya saya apply ke data analis, saya nggak terlalu hafal nih kalau pertanyaan terkait gini-gini, saya bisa minimize, ya kan? Kita bisa buka ketika pertanyaan tapi dan tetap fokus. Atau penggunaan saya dia tempel di atas nih, di atas laptop, jadi matanya tetap bisa usahakan apapun tempelan kita, mata harus fokus, fokus, jangan gini terus, gini, ketahuan tuh, cara-cara gini, kan nggak enak loh. Ya kan Om kan ngeliat kan nggak enak. Iya. Jadi apapun itu mau di samping sini, pokoknya harus usahakan mata di sini. Sebentar boleh, tapi langsung balik lagi. Kita tahu kok kalau ada orang lihat ke samping kita tahu. Tapi kita mau tuh balik lagi segera. Nah itu kelebihan virtual, kita bisa taruh kerpean, contekan-contekan. Jadi kalau pertanyaan kalau face to face kan sebenarnya bisa bawa buku, boleh sih, saya kadang-kadang bisa kok. Yang penting kan kita nyaman. Sebentar ya Pak, saya coba cari dulu. Iya. Misalnya itu virtual, jadi tidak ada bedanya, cuman lebih ke arah persiapan Zoom-nya, cara menggunakan Zoom familiar seperti itu, sehingga jangan terjadi pas tengah jalan terus jangan panik kalau ada error, kadang-kadang ada gangguan. Ya tenang, intinya tuh usahakan tenang. Kalau panik kita jadi nggak bisa jawab. Oh itu terjadi. Saya pernah interview orang dari Salatiga. Koneksinya buruk banget, dia panik waktunya. Habis interview saya bilang, kamu tadi panik ya? Iya Bu, soalnya saya jadi nggak enak. Oh kok bilang apa dengan medok gitu kan? Panel jadi pada nunggu saya cari, akhirnya dia panik nyari-nyari nggak ketemu, tambah nggak ketemu lagi kan karena panik kan. Jadi jawabnya nggak salah karena dia berbicara tentang riset kan teknis banget. Jadi jangan, intinya usahakan jangan panik, sehingga perlu berdoa biar tenang. Sama sih pertanyaan yang lain tetap sama. Ya seperti sama. Hanya medianya. Cuman dia persiapannya kalau di kamera kan duduknya lebih enak ya, tangan di bawah, sama sih di meja atau di pangkuan. Lebih nyaman kan? Siapkan air. Kalau memang mau minum tidak apa-apa, permisi. Face to face, offline atau online, siapkan air kalau kita mau minum. Kalau online kan kita biasanya sediakan air sih sama tuan rumah yang interview. Permisi aja, mohon maaf ya Bapak Ibu saya minum dulu. Itu lumayan loh meredakan ketegangan. Jadi kalau sedikit panik, permisi sebentar minum dan gaya sedikit lah, sedikit. Tenang. Nah, kadang tuh kalau panik kita nggak bisa jawab, padahal kita bisa. Tapi karena panik membuat kita tidak bisa. Terus habis itu selesai interview baru mikir, aduh kenapa tadi jawab gitu ya? Lupa, nggak akan terulang lagi kan? Momentumnya lewat. Betul. Sebenarnya bisa sih, tapi itu tidak mesti diterima. Misalnya gini, saya pernah interview, saya lupa, saya langsung susul by email. Iya. Bahwa mohon maaf pertanyaan tadi mestinya mau saya karena agak sedikit panik, saya lupa, izinkan saya menjelaskan sedikit lebih panjang. Ya, tapi kan tergantung mereka ya, mereka mau terima atau tidak. Oke. Nah, ada juga nih Bu Erna yang terkait dengan ada perusahaan yang minta kita kirimin video. Jadi mereka interview kita, mungkin sudah kirim pertanyaannya,
istilahnya kan asinkronus ya. Jadi kita ngerekam dulu video kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu gimana? Apa yang perlu sangat kita perhatikan waktu merekam video itu? Oke, nah itu sejak pandemi ya, sebelumnya belum terjadi. Sejak pandemi karena tidak bisa face to face, jadi perusahaan mengakali bagaimana caranya, mensiasati, bukan mengakali, mensiasati. Itu secara strategi untuk seleksi. Jadi tidak perlu membuang waktu datang ke kantor, tidak perlu membuang waktu Zoom. Karena schedule tuh merepotkan loh. Om, kalau saya yang interview langsung panel, itu setengah mati kita mencocokkan jadwal antara 10 panel, 10 kandidat dengan 3 orang tuh setengah mati loh. Dari pengalaman. Nah, jadi video itu salah satu seleksi. Biasanya pertama kita kirim link. Oke, tautan. Kamu klik di sini, nanti sudah akan ada video. Pertanyaan tuh modelnya dua macam. Ada yang orangnya langsung seperti ini, ada Om Simon, tapi sudah direkam, makanya namanya asinkronus. Asinkronus artinya si penginterview sama si pengkandidat walaupun face to face, tapi sebenarnya waktunya beda. Mereka tidak lagi bersamaan hadir. Si interviewnya sudah direkam lebih dulu. Atau kedua, tidak ada penanya, hanya running text atau dikasih teks besar, display, blog. Nah, dikasih batas waktu, misalnya seminggu, paling lambat kamu sudah harus upload video kamu di link ini tanggal sekian. Itu jangan diklik dulu, karena satu kali kita klik, kita sudah harus upload video. Kita hanya dikasih latihan mungkin 1 kali, pas kita klik itu ada latihannya. Latihan itu biasanya 1 kali sekitar 3 menit kalau nggak salah. Jadi itu kita ngerekam, kita bisa nonton lagi tapi tidak perlu diupload. Tapi hanya 1 kali. Jadi kembali lagi, latihan sebelumnya. Biasanya asinkronus video itu pertanyaan antara 3 sampai 6. Dan biasanya umum karena tidak mungkin teknis. Tapi bisa juga dia tidak teknis, tapi bisa juga terkait misalnya tuh problem solving, pemecah masalah. Misalnya dia akan kasih kasus case study langsung. Misalnya itu si A punya berapa, si PTA punya berapa produk, ya kan, produk A mencapai target berapa persen, kerugiannya berapa persen. Nah, itu bisa dia terjadi. Tapi itu agak jarang. Yang sering pertanyaan umum kayak tadi itu pengalaman apa tuh, tell me about yourself, kekuatan, kelemahan, kenapa kamu ngamar ke sini, terus ada beberapa namanya behavior question. Behavior question tuh kita menjawab dengan STAR. Jadi STAR tuh spesifik, task, S itu situasi, T itu task, A itu action, STAR, R itu result. Jadi kita harus menciptakan situasinya apa dulu, terus tugas kita apa di situ, tindakan apa yang kita lakukan, dan hasilnya apa. Itu biasanya agak jadi panjang. Ada pertanyaan seperti itu. Itu kayaknya waktunya nggak cukup ya kalau saya jelaskan lagi. Jadi kita siapkan dulu. Kita tetap latihan seperti tadi, latihan video. Cuman kali ini kita latihan sendiri untuk merekam. Ambil kamera, siapkan, kita rekam, tetap baju semua cahaya yang kita siapkan, kita rekam sambil kita evaluasi lagi. Pertanyaannya dari mana, kita Google juga. Misalnya kalau saya apply ke posisi marketing, pertanyaan apa yang paling sering muncul? Kalau perusahaan itu terkenal kayak Nestle, Amazon, itu banyak tuh internet yang pertanyaan interview untuk posisi data analis di Amazon. Banyak sekali variasinya. Kita latihan itu. Tapi kali ini kita latihan, kemudian kita ngerekam diri. Tidak semua orang merasa nyaman loh. Saya aja nggak bisa merasa nyaman. Jadi itu perlu latihan bolak-balik sampai kita merasa puas dengan hasil rekaman kita. Nah, kita sudah puas, kita baru klik video linknya. Itu latihan 1 kali, karena dia akan kasih pertanyaan kan. Nah, setelah itu baru kita ngerekam beneran. Cuman kembali lagi persiapan pakaian segala macam itu sama. Oke, berarti kan hanya medianya yang berbeda, tapi konten dan paling utama kan persiapan kita itu yang ini ya, simulasi, membuat simulasi dulu. Simulasi, betul. Simulasi sebelum pas di hari hanya, baik pada waktu interview offline maupun juga online ini, sehingga persiapan kita jadi matang. Terus hal teknis seperti pakaian, apa semua itu juga sangat kita perhatikan ya, walaupun jadi kita bisa tahu warna, misalnya adik-adik yang pakai jilbab, ada yang pakai jilbab suka warna krem. Kalau backgroundnya putih kan jadi hilang tuh warnanya, ya kan?
atau pakai warna hitam, kemudian backgroundnya hitam, jadi menakutkan. Nah, jadi kita cocokin kayak gitu dan membuat kita nyaman. Jangan sampai kita nggak merasa nyaman sih, jadi itu kan kelihatan sendiri kan. Interviewer yang pengalaman kita tahu, kita bisa lihat, bisa langsung. Kalau saya kan langsung kadang-kadang saya bilang, kamu kenapa jangan kamu panik ya, tenang aja dulu. Kita tahu kalau orang panik tuh jawabannya nggak bagus. Padahal dia mampu sebenarnya kan, dia tahu. Padahal karena dia mampu. Oke. Karena kita juga tahu kita nggak akan rugi juga kalau dia nggak panik. Cuman kalau dia panik terus, ya kita tunggukan di deadline sudah ngantri. Iya, nggak bisa ditunda terus kan. Oh, nggak boleh buat itu. Oke. Sip. Wah, ini tipsnya sudah paling banyak nih. Tapi kan yang simple-simple yang selama ini mungkin adik-adik kita mereka nggak pelajari mungkin di ruang kelas atau ruang kuliah ya. Tapi praktis sekali untuk mempersiapkan hal teknis yang ya itu hanya bisa dilakukan kalau mereka sudah tahu ya. Dilakukan dengan baik kalau mereka sudah tahu, oh ini nih yang harus saya perhatikan yang mungkin selama ini saya tidak tahu. Yang paling utama itu latihan ya. Kalau tidak melatih diri dengan baik sebelumnya, ya pasti waktu interview baik offline maupun online agak kelabakan ya. Kan sama Om. Kalau Om kan ngajar, ya toh? Om ngajar kan. Kalau mahasiswa ujian kan, kalau mereka nggak persiapan nilainya kira-kira bagus. Nah, itu ketahuan lah. Kita tahu. Sama persis dengan itu. Persiapan. Nah, cuman apa namanya tuh kadang-kadang kan memang hasilnya tuh tidak. Intinya begini, yang mau saya katakan bahwa gagal itu tidak apa-apa. Bukan masalah gagalnya, yang penting adalah kita kira-kira bisa mengetahui nggak apa pertanyaan apa yang membuat dimana kegagalan kita. Interviewer biasanya nggak berikan feedback, sayangnya sekarang masih belum. Tapi kalau kita sering interview, coba kita juga saling memandang kenapa kita perlu menatap interviewer. Kita bisa melihat kadang-kadang ada interviewer yang pintar sekali, poker face ya. Yang udah pengalaman biasanya kayak saya, kita poker face aja. Oke, kita manggut-manggut aja. Walaupun jawabannya kita tidak setuju, kita manggut-manggut aja. Oke, kan kita juga nggak mau kandidat down kalau kita sanggah. Kalau sanggah nanti kan dia down terus jadi nggak keluar lagi dia. Oke, tapi bukan berarti kita manggut-manggut itu oke. Setuju gitu ya. Nggak mesti. Karena ada mahasiswa yang nanya, Bu, saya waktu interview orangnya manggut-manggut, tapi ternyata saya nggak diterima. Itu namanya orangnya poker face, ya kan? Dia nggak mau kamu down. Oke, jadi kita juga coba belajar lihat body language dari ada teknik sederhana begini. Kalau interviewnya cuma 30 menit atau kurang, itu most likely kita mungkin tidak diterima. Oke. Kenapa begini loh? Buat apa kita buang waktu kalau 2-3 pertanyaan pertama kita tahu orang ini nggak cocok. Nggak cocok. Saya siapkan 7 pertanyaan misalnya kan, 7 pertanyaan bisa rata-rata 1 jam. Oke. 3 pertanyaan atau 2 pertanyaannya interviewer kita sudah tahu kok. Kadang-kadang kita bisa sikut atau gosok tendang kaki di bawah meja kalau face to face ya. Atau kalau enggak kita saling chat. Drop aja deh. Gitu kan. Kalau enggak kita nggak berbicara pun kita saling ring, kita udah tahu orang ini nggak bagus. Nggak bisa. Ya udah kita langsung cut. Dan biasanya yang lain sudah paham. Misalnya tuh, oke, terima kasih banyak Om Simon. Waktu kita merasa sudah cukup sampai segini, padahal sebenarnya kita masih punya 5 pertanyaan lagi. Betul. Nah, jadi kalau kita 30 menit kurang, most likely kemungkinan besar tidak dapat kerjaan. Diterima. Oke, tapi kalau bisa sampai 1 jam, itu berarti ada peluang. Bagus, ada peluang. Yang penting tuntas ya, pertanyaannya kan tuntas. Pertanyaan terus. Tapi kalaupun tidak terima, coba kira-kira apa yang membuat pertanyaan mana yang kita merasa kurang bagus menjawab. Itu yang membuat kita bisa evaluasi diri. Jadi semakin di interview, mestinya kita semakin pinter. Jadi kalau 1 kali gagal, tidak apa-apa kalau saya. Dicoba lagi, siapkan diri lebih. Coba lagi. Kayak misalnya anak saya dulu, kalau saya tanya kenapa kamu gagal merasa, dia mencari benang merah, jawabannya bahwa kemampuan teknis dia masih kurang. Nah, berarti kan kamu tambahkan kemampuan teknisnya. Oke. Sip, saya kira
sudah banyak sekali hal yang bisa kita sharingkan kepada adik-adik kita. Dan mudah-mudahan mereka bisa ya sedikit belajar dari informasi yang kita berikan, karena memang yang berbagi sharing ini memang puluhan tahun ya bergerak dan bergelut di bidang itu, punya pengalaman yang luas, jadi pasti boleh dikatakan memberi gambaran. Oke, Bu Erna, saya kira cukup untuk tiga sesi ya. Jadi cukup lengkap lah untuk mempersiapkan fresh graduate maupun juga lulusan SMA SMK yang mau mencari kerja dengan beberapa perangkat tadi. Yang pertama soal persiapan sebelum mulai melihat di mana seharusnya saya melamar tempat kerja mana yang pas dengan saya. Lalu yang kedua, bagaimana membuat CV di sesi kedua kita ya. Bagaimana membuat CV yang boleh dikatakan menarik, tapi juga punya konten yang bagus. Dan yang paling terakhir soal wawancara, interview, dan hal-hal apa yang mereka perhatikan, baik interview secara offline, datang ke kantor, tapi juga online, seperti kita sekarang, ataupun juga rekam video ya, yang kita sebut sebagai asinkronus. Mudah-mudahan adik-adik kita bisa terbantu. Mungkin closing statement, Bu Erna, untuk adik-adik kita yang menjadi tujuan dari sharing kita ini. Silakan. Saya cuma berpesan gini, ini proses melamar pekerjaan itu proses yang memerlukan keuletan. Kerja keras, dimanapun kan selalu perlu kerja keras dan ulet. Jangan menyerah. Ya, kalau 1 kali gagal, 5 kali gagal bukan berarti kita tidak bisa, karena banyak faktor yang menentukan kita diterima atau tidak. Kita tidak diterima bukan berarti kita jago, dan kita diterima pun bukan berarti kita juga jago. Kita tidak terima bukan berarti kita tidak bisa. Kita diterima pun bukan berarti kita bisa. Ada banyak faktor keterkaitan dengan supervisor, dengan tim, dengan budaya perusahaan, dan ada juga kompetisinya. Jadi jangan menyerah, tetap harus usaha terus sampai memang kita dapat. Kalau memang tetap tidak dapat, kita perlu cari strategi baru, banting setir, apakah memang kerja di situ atau memang kita harus usaha sendiri. Hidup kan harus jalan, Om. Setuju. Jangan menyerah. Terima kasih banyak, itu closing statement yang sangat bagus, dan ini pasti menginspirasi anak-anak muda kita, mahasiswa fresh graduate maupun juga anak-anak lulusan SMA SMK yang saat ini sedang mencari kerja. Terima kasih Bu Erna yang sudah berbagi dengan kita, luar biasa. Sekali lagi kami mengapresiasi, saya mengapresiasi kesediaan waktunya untuk berbagi di channel 13 Om Simon. Mudah-mudahan lain waktu masih berkenan lagi kalau ada topik yang lebih spesifik terkait dengan rekrutmen maupun juga HR secara spesifik, nanti bisa kami undang lagi, saya undang lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol di sini ya, Bu Erna ya. Dengan senang hati Om Simon. Oke, sampai di sini. Teman-teman pendengar semuanya, semoga bincang-bincang kita kali ini bisa bermanfaat, bisa jadi berkat. Ya, terima kasih banyak Bu Erna. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Bye-bye. Oke. Bye.